Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Alhamdulillah hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang yang terkait dengan langkah pertama, identifikasi masalah. Seperti apa itu? Ya, yuk kita bahas. Baik, yang perlu teman-teman pahami bahwa lembar kerja 1.1 identifikasi masalah itu bentuk tagihannya adalah yang bisa kita lihat pada tabel seperti ini. Ya, mungkin teman-teman semua sudah pada mengetahui atau sudah mungkin mendownload ya lembar kerjanya. Tapi saya menampilkan contoh pengerjaannya seperti ini, gitu ya. Oke, di kolom yang pertama itu ada nomor, ya, yang kedua ada jenis permasalahan, yang ketiga ada masalah yang diidentifikasi, kemudian yang berikutnya ada analisis identifikasi masalah. Nah, untuk yang jenis permasalahan ini memang ini sudah ditentukan ya bunda-bunda ya dari 1 sampai 6. Nah, dari 1 sampai 6 ini jenis permasalahan ini diupayakan bunda-bunda bisa mengidentifikasi seluruhnya gitu ya, karena kita kan ingin melihat gitu ya, karena kan ibu bunda-bunda sudah mempelajari ini pada saat di langkah pertama. Jadi bunda-bunda bisa menuliskan semuanya ya. Jadi pedagogik literasi numerasi ini masalah yang diidentifikasinya apa, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus ini identifikasinya seperti apa, relasi juga sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa masalah yang diidentifikasi pada setiap permasalahan ini? Minimal satu, gitu ya. Nah, boleh nggak dua atau tiga? Ya boleh saja, tapi saya sarankan itu adalah agar lebih spesifik, agar lebih fokus, ya. Cukup ambil salah satu masalah saja yang diidentifikasi yang bisa dituliskan di setiap jenis permasalahan ini. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara mengisi atau mengerjakan masalah yang diidentifikasi ini? Nah, isikan masalah pembelajaran yang terjadi atau dialami berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Fokus masalah bisa dilihat dari terjadi pada siswa, terjadi pada guru, atau terjadi pada kelas atau sekolah. Nah, jadi nanti bunda-bunda semua bisa menuliskan identifikasi masalahnya ini, bisa melihat dari 3 fokus ini, gitu ya. Contoh seperti ini bun, contohnya. Nah, contohnya boleh dilihat seperti ini ya bu ya. Jadi misalkan gini, pedagogik literasi dan numerasi, masalah yang diidentifikasi itu ya motivasi belajar siswanya itu rendah, gitu ya. Nah, tentu dalam menuliskan masalah yang diidentifikasi ini mungkin ada banyak yang bisa ibu tuliskan, ya enggak? Misalkan motivasi belajar siswa rendah, kemudian minimnya penguasaan pedagogik guru atau tidak memahami metode pembelajaran yang inovatif misalkan, gitu ya. Kemudian dalam literasinya anak kurang mampu untuk membedakan mana huruf vokal dan konsonan. Untuk numerasinya mungkin anak tidak mampu untuk mengenal simbolik angka misalkan. Ya, silakan dituliskan sebanyak-banyaknya di sini boleh ya. Akan tetapi memang usahakan masalah yang diidentifikasi ini adalah masalah-masalah yang urgen gitu ya, yang spesifik, yang harus segera diselesaikan, kemudian juga yang bisa terukur oleh kita apakah masalah itu bisa diselesaikan atau tidak, gitu ya. Oke, jadi memang yang masalah yang berdampak pada masalah yang lain. Apabila masalah itu beres atau selesai atau tuntas atau terpecahkan, maka masalah-masalah yang ada di bawahnya itu bisa hilang gitu loh, Bun. Jadi pilih masalah-masalah yang spesifik yang sekiranya itu bisa menyembuhkan masalah-masalah yang lain. Nah, itulah yang diambil. Seperti itu ya Bu ya. Contohnya kayak tadi ya, misalkan motivasi belajar siswanya rendah. Ibu menuliskan juga pengenalan hurufnya itu rendah misalkan. Nah, kan bisa saja anak kenapa bisa pengenalan hurufnya itu masih belum berkembang karena nggak ada motivasi gitu loh. Nah, jadi yang diambil adalah motivasi belajar siswanya rendah. Boleh secara logika berpikiran seperti itu silakan. Ya.
Kemudian yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Ini jenis permasalahannya ya. Masalah yang diidentifikasinya itu dari ngelihat dari ranah siswa. Oh, siswa mengalami kesulitan memahami materi atau mungkin siswa mengalami kesulitan menangkap konsep atau ide yang disampaikan oleh guru misalkan. Gitu ya. Boleh seperti itu, silakan dituliskan. Nah, ini berarti Ibu sudah mampu untuk mengidentifikasi satu masalah yang spesifik. Gitu ya. Dan berikutnya pun yang ke bawahnya pun silakan dituliskan sama. Baik, selanjutnya setelah Bunda-bunda bisa mengisi masalah yang diidentifikasi yang seperti tadi saya jelaskan, ya. Jadi cukup satu saja Bu ya. Setiap jenis permasalahan itu cukup ambil satu saja masalah yang sekiranya memang itu adalah masalah yang tadi ya, spesifik, penting, urgent, kemudian juga mendesak yang memang harus segera dicarikan solusinya, dan kalau masalah itu clear, beres, itu akan menyembuhkan masalah-masalah yang lainnya dari setiap jenis permasalahan. Oke, nanti itu silahkan dituliskan di sini. Oke, langkah berikutnya pada LK1.1 itu analisis identifikasi masalah. Nah, jadi dalam kolom yang ketiga ini bagaimana cara mengisinya? Nah, untuk menganalisis, karena ini adalah bahasanya analisis, maka ini harus diuraikan. Gitu ya, harus dijelaskan. Ya, dari satu identifikasi masalah yang tadi sudah ditulis, ini Ibu harus bisa menjelaskan. Bagaimana cara menjelaskan atau menganalisisnya? Bisa Ibu menggunakan 3 uraian. Yang pertama, apa tanda atau indikatornya? Apa sebabnya, dan apa dampaknya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Untuk clue atau kata kunci bagaimana bisa mengisi analisis identifikasi masalah itu. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini ya Bu ya. Contoh kan tadi ya, jenis permasalahannya itu tadi pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, Ibu misalkan mencantumkan masalah yang diidentifikasinya itu satu ya, motivasi belajar siswanya rendah. Nah, untuk menganalisisnya, Ibu memakai kata kunci indikator. Kalau indikator itu kan berarti kan apa? Yang menjadi ukuran gitu ya. Kenapa sih? Dilihatnya emang dari mana bahwa Ibu menyatakan motivasi belajar siswa rendah itu misalkan. Oh Pak, dilihatnya itu dari indikatornya atau tanda-tandanya gitu lah. Kayak gimana tandanya? Ya siswanya tidak memperhatikan saat guru mengajar. Nah, itu baru indikator gitu ya. Oh, karena siswanya itu apa ya? Misalkan dalam ujiannya itu nilainya itu rendah-rendah. Itu kan indikator kan? Nah, boleh ini dituliskan di kolom indikator. Silakan, mau satu saya rasa cukup ya, mau dua, mau tiga, seketemunya Ibu silakan tuliskan ya. Tapi memang yang harus tadi ya, harus harus ada nyambung gitu. Kemudian dituliskan juga di analisis identifikasi masalahnya. Sebabnya itu apa? Oh, ternyata sebabnya itu apabila masalahnya itu motivasi belajar siswa rendah itu disebabkan bisa saja karena materi yang disajikannya nggak menarik, materinya sulit dipahami, gurunya nggak menarik. Nah, sebab ini adalah sebab yang Ibu duga, hipotetis sendiri, gitu loh. Ya, jadi ini nggak dikaitkan dengan teori atau wawancara nih Bun, enggak. Ini menurut ibunya saja, ya, seperti itu. Kemudian dari situ baru ditanyakan, terus emang dampaknya apa kalau kalau apa namanya kalau materinya nggak disajikan menarik, materinya sulit dipahami, itu kenapa? Atau dampaknya kenapa kalau motivasi belajar siswanya itu rendah, gitu ya? Oh ya dampaknya berarti siswanya nggak termotivasi pada pembelajaran berikutnya. Siswanya nggak menguasai jelas gitu ya, menguasai materi. Kemudian siswanya pun kesulitan dalam memahami materi berikutnya. Nah, jadi dalam menganalisis identifikasi masalah itu akan diuraikan seperti ini untuk menjawab si masalah yang diidentifikasi ini. Satu ini. Pak, saya banyak Pak masalah yang diidentifikasinya misalkan yang pedagogi literasi numerasi aja sampai 3 sampai 4 misalkan. Ya berarti itu Ibu
harus menganalisis keempat-empatnya gitu ya. Jadi nggak boleh satu gitu. Jadi harus menganalisis empat-empatnya. Biar apa ya? Biar inilah adil gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu yang saya sarankan adalah cukup satu saja. Ya, jadi fokus ke sana. Nanti akan didetailkan di langkah-langkah berikutnya gitu ya. Oke, baik, seperti itu ya bunda-bunda semua untuk langkah pertama terkait dengan identifikasi masalah dan analisis, identifikasi masalah. Oke, terima kasih, tetap semangat, kita nanti ketemu di langkah yang kedua, yaitu eksplorasi penentuan masalah. Saya harap video ini bisa membantu agar bunda-bunda semua tidak bingung dan bisa untuk, mantap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Terima kasih.